Contoh dampak kebijakan beras Jepang. Jepang mengizinkan sangat sedikit beras untuk diimpor, meskipun kelangkaan lahan berarti beras jauh lebih mahal untuk diproduksi di Jepang daripada negara lain. Tidak diragukan lagi bahwa Jepang secara keseluruhan akan memiliki standar hidup yang lebih tinggi jika impor beras gratis diizinkan. Petani beras Jepang bagaimanapun akan dirugikan oleh perdagangan bebas. Sementara para petani yang tergeser karena impor mungkin bisa mendapatkan pekerjaan di bidang manufaktur atau jasa. Mereka akan menganggap perubahan pekerjaan mahal dan tidak nyaman. Selain itu, nilai tanah yang dimiliki petani akan turun seiring dengan harga beras. Presentasi materi pertemuan kedua akan saya jelaskan. Yang pertama itu konsep dan contoh kasus keunggulan komparatif dan keuntungan perdagangan. Pada bulan Februari, permintaan atas bunga mawar mengalami peningkatan di Amerika Serikat. Sebagian besar bunga mawar tersebut diimpor dari negara-negara Amerika bagian selatan. Apakah ini merupakan hal yang buruk untuk warna bunga mawar dari negara lain? Masalahnya adalah bulan Februari merupakan musim gugur di Amerika Serikat. Sedangkan di waktu yang sama, musim yang terjadi di negara-negara Amerika bagian selatan adalah musim semi, sehingga memproduksi bunga mawar menjadi sangat mahal karena harus ada memodifikasi ruang tanam yang mendukung perkembangan tumbuhan tersebut. Padahal sumber daya ekstra yang dibutuhkan tersebut dapat digunakan untuk memproduksi barang lain, misalkan komputer. Hal ini menjadi trade-off bagi Amerika Serikat. Jika tujuan memenuhi kebutuhan bunga mawar dalam negeri dengan memproduksi sendiri, konsekuensinya adalah mengurangi produksi barang lain seperti komputer. Maka muncullah biaya peluang. Biaya peluang dari memproduksi bunga mawar adalah bernilai komputer yang bisa dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk memproduksi mawar dan aga. Alasan perdagangan internasional menghasilkan peningkatan output dunia ini adalah karena hal itu memungkinkan setiap negara untuk mengkhususkan diri dalam memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif. Suatu negara memiliki keunggulan komparatif dalam menghasilkan barang jika biaya peluang untuk memproduksi barang itu dalam kaitannya dengan barang lain lebih rendah di negara itu dari itu di negara lain. Dalam contoh ini, Kolombia memiliki keunggulan komparatif dalam mawar musim dingin dan Amerika Serikat memiliki keunggulan komparatif dalam komputer. Standar hidup dapat ditingkatkan di kedua tempat tersebut jika Kolombia memproduksi mawar untuk pasar Amerika Serikat, sedangkan Amerika Serikat memproduksi komputer untuk pasar Kolombia. Oleh karena itu, kami memiliki wawasan penting tentang keunggulan komparatif dan perdagangan internasional. Perdagangan antara dua negara dapat menguntungkan kedua negara jika masing-masing negara mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif. Yang kedua yaitu konsep faktor produksi spesifik, distribusi pendapatan dan keuntungan perdagangan. Keuntungan dari perdagangan. Kedua negara memperoleh keuntungan dari perdagangan dari spesialisasi. Cara pertama untuk menunjukkan bahwa spesialisasi dan perdagangan bermanfaat adalah dengan memikirkan perdagangan sebagai metode produksi tidak langsung. Untuk misalnya dua produk roti dan keju di suatu negara, kami berasumsi bahwa dibutuhkan 2 jam untuk menghasilkan selusin roti dan 1 jam untuk menghasilkan 1 pon keju. Suatu negara dapat memproduksi roti secara langsung, tetapi perdagangan dengan asing memungkinkannya untuk memproduksi roti dengan memproduksi keju dan menukar keju dengan roti. Metode tidak langsung untuk memproduksi roti adalah metode yang lebih efisien daripada produksi langsung. Jadi inilah salah satu cara untuk melihat keuntungan dari perdagangan. Alih-alih menggunakan 2 jam kerja untuk menghasilkan selusin roti, ia dapat menggunakan tenaga kerja itu untuk menghasilkan 2 pon keju dan menukar keju itu dengan 2 lusin roti. Selanjutnya, faktor khusus dan distribusi pendapatan. Perdagangan internasional dapat saling menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Namun sepanjang sejarah, pemerintah telah melindungi sektor-sektor ekonomi dari persaingan impor. Misalnya, meskipun pada prinsipnya berkomitmen untuk perdagangan bebas, Amerika Serikat membatasi impor tekstil, gula, baja, dan komoditas lainnya.
Jika perdagangan adalah hal yang baik bagi perekonomian, mengapa ada penentangan terhadap pengaruhnya? Untuk memahami politik perdagangan, perlu untuk melihat efek perdagangan tidak hanya ada suatu negara secara keseluruhan, tetapi pada distribusi pendapatan di negara tersebut. Ada dua alasan utama mengapa perdagangan internasional berpengaruh kuat pada distribusi pendapatan. Pertama, sumber daya tidak dapat berpindah dengan segera atau tanpa biaya dari satu industri ke industri lainnya. Konsekuensi jangka pendek dan dari perdagangan. Kedua, industri berbeda dalam faktor produksi yang mereka minta. Pergeseran dalam campuran barang yang diproduksi suatu negara biasanya akan mengurangi permintaan untuk beberapa faktor produksi, sementara meningkatkan permintaan untuk faktor lain. Konsekuensinya jangka panjang dari perdagangan. Meskipun perdagangan dapat menguntungkan suatu negara secara keseluruhan, hal itu sering merugikan kelompok-kelompok penting di dalam negara dalam jangka pendek dan berpotensi tetapi dalam jangka yang lebih kecil dalam jangka panjang. Contoh dampak kebijakan beras Jepang. Jepang mengizinkan sangat sedikit beras untuk diimpor, meskipun kelangkaan lahan berarti beras jauh lebih mahal untuk diproduksi di Jepang daripada negara lain. Tidak diragukan lagi bahwa Jepang secara keseluruhan akan memiliki standar hidup yang lebih tinggi jika impor beras gratis diizinkan. Petani beras Jepang bagaimanapun akan dirugikan oleh perdagangan bebas. Sementara para petani yang tergeser karena impor mungkin bisa mendapatkan pekerjaan di bidang manufaktur atau jasa. Mereka akan menganggap perubahan pekerjaan mahal dan tidak nyaman. Selain itu, nilai tanah yang dimiliki petani akan turun seiring dengan harga beras. Presentasi materi pertemuan ketiga saya akan jelaskan. Pertama, model ekonomi dua faktor. Model asumsi suatu perekonomian dapat menghasilkan dua barang, kain dan makanan. Produksi barang-barang ini membutuhkan dua input yang persediaannya terbatas, tenaga kerja dan tanah. Produksi makanan padat lahan dan produksi padat karya di kedua negara. Persaingan yang sempurna di semua pasar. Jika harga faktor dan harga barang. Teorema Stolper-Samuelson, jika harga relatif suatu barang meningkat menahan persediaan faktor konstan, maka kenaikan nominal dan real dalam hal dua barang terhadap faktor yang digunakan secara intensif dalam produksi barang itu meningkat. Sedangkan dalam nominal dan real dalam istilah kedua barang ke faktor lainnya menurun. Sumber daya dan keluaran. Bagaimana alokasi sumber daya ditentukan? Mengingat harga relatif kain dan persediaan tanah serta tenaga kerja adalah mungkin untuk menentukan beberapa banyak dari setiap sumber daya yang dicurahkan perekonomian untuk produksi setiap barang. Pengaruh perdagangan internasional antara ekonomi dua faktor. Asumsi model Hacker-Ohlin. Ada dua negara atau rumah dan asing yang memiliki sama selera, sama teknologi, sumber daya yang berbeda. Rumah memiliki rasio tenaga kerja terhadap tanah yang lebih tinggi daripada asing. Setiap negara memiliki struktur produksi yang sama dari ekonomi dua faktor. Harga relatif dan pola perdagangan. Faktor kelimpahan negara asal adalah tenaga kerja melimpah dibandingkan dengan negara asing, dan asing adalah berlimpah lahan dibandingkan dengan rumah. Jika dan hanya jika rasio jumlah total tenaga kerja dengan jumlah total tanah yang tersedia di rumah lebih besar daripada di asing, saat dalam dan luar negeri perdagangan satu sama lain, harga relatif maka bertemu harga relatif kain dinaik di beranda dan menurun dalam bahasa asing. Di dalam negeri, kenaikan harga relatif kain menyebabkan peningkatan produksi kain dan penurunan konsumsi relatif, sehingga rumah menjadi eksportir kain dan importir makanan. Sebaliknya, terjadi penurunan dalam harga relatif kain di asing, membuatnya menjadi importir kain dan eksportir makanan. Persamaan harga faktor. Dengan tidak adanya perdagangan, tenaga kerja akan menghasilkan lebih sedikit dalam negeri daripada di luar negeri, dan tanah akan menghasilkan lebih banyak. Teorema persamaan harga faktor. Perdagangan internasional mengarah pada pemerataan lengkap dalam pengembalian relatif dan absolut ke faktor homogen di seluruh negara.
Ini menyiratkan bahwa perdagangan internasional ada pengganti faktor mobilitas internasional. Bukti empiris pada model Hacker-Ohlin. Menguji model Hacker-Ohlin, tes data Amerika Serikat, Leontief Paradox. Leontief menemukan bahwa ekspor Amerika Serikat kurang padat modal daripada impor Amerika Serikat, meskipun Amerika Serikat adalah negara dengan modal paling melimpah di dunia. Pengujian data global, sebuah studi oleh Bowen, Lemar, dan Sweikouskas menguji model Hacker-Ohlin menggunakan data untuk sejumlah besar negara. Tes perdagangan utara selatan. Perdagangan manufaktur utara sampai selatan tampaknya lebih cocok dengan teori Hacker-Ohlin daripada pola perdagangan internasional secara keseluruhan. Kasus perdagangan yang hilang. Sebuah studi oleh Traveler pada tahun 1995 menunjukkan bahwa perbedaan teknologi antara sampel negara sangat besar. Implikasi tes. Bukti empiris pada model Hacker-Ohlin telah menghasilkan kesimpulan berikut. Ini kurang berhasil dalam menjelaskan pola perdagangan internasional yang sebenarnya. Ini berguna sebagai cara untuk menganalisis pengaruh perdagangan terhadap distribusi pendapatan. Presentasi materi pertemuan keempat, saya akan menjelaskan tentang economics of scale dan international trade. Yang pertama itu external economics of scale dan international location of production. Definisi keuntungan komparatif proses produksi menggunakan constant return to scale. Return to scale adalah ketika faktor produksi berubah maka output akan berubah pada posisi yang sama. Misal nih, faktor produksi berubah 2 kali maka output juga akan berubah 2 kali lipat. Namun kenyataannya pada perusahaan tidak begitu. Mereka mempunyai keunggulan increasing returns to scale ataupun economies of scale. Nah, apa itu economies of scale? Yaitu ketika faktor produksi berubah dalam rate tertentu, maka outputnya bisa berubah lebih besar daripada perubahan yang dihasilkan akibat penambahan faktor produksi tadi. Jadi gini, ketika produksi semakin ditambah maka ongkos atau biaya per unit dari output akan semakin murah bagi industri sehingga mereka bisa meningkatkan output. Ricardian dan Hexer mempercayai bahwa akan ada indikasi monopoli ketika ada pemain pasar yang meningkatkan produksinya. Namun ketika memang economies of scale ada, maka perusahaan yang besar akan lebih efisien daripada perusahaan yang kecil. Ketika EOS sudah diperoleh oleh industri, maka industri tersebut terjadi monopoli. Maka dari itu hanyalah perusahaan besar saja yang mendominasi pasar tersebut. EOS bisa merujuk kepada satu perusahaan besar ataupun industri besar. Industri terdapat beberapa perusahaan dan perusahaan satu perusahaan saja. Dalam EOS ada 2 jenis. Eksternal terjadi ketika cost ditentukan oleh ukuran dari industrinya, dari pasar atau pengaruh luar. Internal yaitu cost per unit ditentukan oleh size dari perusahaan tersebut, dari perusahaan itu sendiri. Dan ada juga eksternal, bisa disebabkan jika industri yang lebih besar memungkinkan adanya hal-hal yang berkaitan dengan faktor tersebut, dengan faktor produksinya lebih efisien, maka akan berpengaruh kepada secara ukuran industri. Jadi apabila efisiensi dan biaya servisnya murah dari sudut pandang eksternal, maka bisa berpengaruh terhadap perusahaan kecil. Internal akan muncul ketika perusahaan besar memiliki keunggulan biaya yang relatif terhadap perusahaan kecil. Yang kedua yaitu skala ekonomi dan kebijakan tarif serta efek kebijakan perdagangan. Intra-industri trade yaitu perdagangan inter dengan produksi yang sama, misalnya baju, inter-industri dan intra-industri trade. Inter-industri trade lebih merefleksikan keuntungan komparatif apabila terjadi inter-industri biasanya karena kita lebih unggul dalam suatu produk tertentu, sedangkan intra merefleksikan EOF atau lower cost. Dumping adalah menjual barang ke luar negeri dari harga yang lebih murah atau diskriminasi harga. Faktornya yaitu adanya kompetisi yang tidak sempurna dalam pasar. Perusahaan memiliki kemampuan dalam mempengaruhi harga pasar. Pasar memang disegmenkan sehingga komoditas tidak dengan mudah bisa dibeli dari
pasar kemudian dijual lagi ke pasar lain. Dumping merupakan strategi memaksimalkan profit. Karena kompetisi market di luar negeri, maka biasanya penjualan ke luar negeri lebih responsif terhadap perubahan harga dibanding dalam negeri. Adanya dumping diharapkan menyentuh sisi sensitivitas harga produk, sehingga market share dari luar negeri akan bertambah. External economies of scale. Apabila EOS ada, maka sebuah negara yang memiliki industri besar akan mampu memproduksi komoditas dengan cost yang lebih murah di jenis industri tertentu. Ekonomis berperan penting dalam perdagangan antar negara. Mungkin itu saja presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.